Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita berikan, tidak ada lain selain Allah Subhanahu wa taala yang patut kita berikan sanjungan, karena dialah yang memberikan segala sesuatunya bagi diri kita, dan tidak boleh kita sebagai hambanya melakukan suatu persekutuan atau melakukan suatu kesyirikan kepadanya. Dan mari kita berikan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Samil Tutor Official, di kesempatan malam kali ini kita akan memberikan sebuah cerita yang mana baru kita selesaikan di 2 jam yang sudah lalu. Artinya kita melakukan ruqyah di kesempatan malam hari ini pada jam 8 sampai jam 11. Jadi ada beberapa jam yang sudah kita gunakan untuk melakukan ruqyah. Jadi cerita kita pada malam hari ini, mungkin cerita ini sama seperti para sahabat Samil Tutor Official yang pernah mengalami kasus-kasus seperti ini, ya, atau saudara-saudara kita yang mengalaminya, atau anak kita sendiri. Di kesempatan malam ini kita akan menceritakan bahwasanya seorang cucu menjadi korban dari jin turunan. Kenapa judul ini saya berikan korban dari jin turunan? Karena sejak zaman dahulu satu keluarga ini, salah satu daripada kakek buyutnya itu bisa melakukan sebuah pengobatan atau mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit gangguan maupun penyakit medis. Kita ketahui orang-orang di zaman dahulu untuk menjadi seorang yang dikatakan pintar, dia akan melakukan sebuah persekutuan dengan bangsa jin untuk mendukung kredibilitas dia sebagai seorang pintar. Karena kalau tidak melakukan sebuah persekutuan ini, maka dia tidak akan dipakai oleh masyarakat, dia tidak akan dikenal oleh masyarakat. Maka seringkali kakek buyut melakukan persekutuan dengan bangsa jin agar kemampuan untuk mengobati orang lain bisa dikerjakan tanpa ada halangan. Tapi sayangnya yang dilakukan oleh kakek buyut seseorang itu tidak pernah memikirkan
bahwasanya akan memiliki efek yang sangat besar. Biasanya jin turunan tersebut akan mencari, ya, akan mencari keturunan-keturunan dari orang tersebut yang melakukan persekutuan. Tidak heran kalau di antara salah satu anggota keluarga yang memiliki anak banyak, satu yang menyimpang, biasanya dia bisa melakukan sebuah pengobatan atau bisa menerawang dan lain sebagainya, dikarenakan jin turunan mengambil anak tersebut untuk dijadikan penerusnya. Jadi anak tersebut tidak mengetahui apa-apa, sehingga jin turunan dapat mengambil anak ini, ya, dikarenakan anak tersebut, ya, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah satu keluarga punya anak 7, yang 6 rajin sholat, yang satu nggak pernah sholat tapi bisa ngobatin orang. Dia bilang ke saudaranya, kamu rajin sholat tapi nggak bisa ngobatin orang, kalah sama saya nggak pernah nggak pernah sholat tapi bisa ngobatin orang. Dan orang yang bisa mengobatin ini tadi, maka dia akan menganggap dirinya pintar dan mulai menjalani, ya, rutinitas dia sebagai orang pintar. Nah, kasus-kasus seperti ini sudah terjadi, ya, di zaman era 70-an mungkin, ya, 60-an mungkin sudah ada yang seperti ini. Tetapi orang-orang yang seperti ini tidak pernah mau kembali kepada jalan Allah. Seringkali malah mungkin menganggap dirinya pintar di atas rata-rata orang. Nah, sahabat Samil Kultur Official, dari kasus yang terjadi pada ruqyah yang kita lakukan tadi, si anak yang berusia, ya, 13 tahun, laki-laki, ini mengalami ketidaknormalan ketika jin itu mulai merasuki dalam dirinya. Ia bercokol pada matanya sehingga dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Karena orang tuanya mengalami suatu kepanikan, maka dia diobati dengan dukun, ya. Dan dukunnya mengatakan dia harus diobati dengan 7 orang atau dengan 21 orang. Saya katakan kepada diri dia, kepada keluarganya, pada ibunya, tidak perlu, ya, tidak perlu orang banyak-banyak untuk melakukan ruqyah. Cukup 1 orang, ya, yang memiliki, ya, berbagai macam cara, ya, agar bisa meruqyah orang tersebut tanpa harus merepotkan orang lain. Kecuali kalau praktisi itu mempunyai tim yang memang dibawa oleh praktisi itu sendiri. Kebetulan saya tidak punya tim, ya, tidak punya tim. Jadi saya selesaikan dengan cara saya sendiri. Dan alhamdulillah ketika kita melakukan ruqyah, di situ ada orang pintarnya, artinya ya ada dukunnya di situ yang mengatakan dalam tubuhnya banyak jin. Maka kita sampaikan, ya, secara syariah, baik itu dalilnya dari hadisnya kita sampaikan, dan kita juga menghormati, ya, sebelum ruqyah kita melakukan tanya jawab. Dan memang si anak ini mengalami ketidaknormalan di beberapa hari, ya, tidak nyaman, muntah darah. Oke, setelah kita melakukan tanya jawab dan mereka mau mengikuti saran-saran yang kita berikan agar menjauhi pengobatan-pengobatan yang di luar syariah. Alhamdulillah, ruqyah yang kita lakukan atau izin Allah Subhanahu wa taala
diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan selesai pada pukul 10. Alhamdulillah sahabat Sang Tutor, ketika keluarga kita mengalami sebuah gangguan di luar non medis, maka pengobatan yang paling tepat adalah ketika engkau mau kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah. Karena tidak ada orang yang bisa mengobati ya yang berkaitan dengan bangsa jin. Orang pintar yang gimana? Apakah dia akan memberikan sebuah solusi yang tepat? Tentu tidak. Seringkali menambah jin pada diri seseorang, atau yang menggunakan mediasi, orang yang berobat menggunakan mediasi dari timnya. Nah, ini tidak dibenarkan, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu ya. Konteksnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yuk kita belajar bersama-sama untuk mengenali ya perubatan yang disyar'ikan. Mudah-mudahan dari cerita yang Samil Tutor Official berikan ada pembelajaran yang penting di dalamnya. Hanya kalian yang tahu pembelajaran apa. Di sini Abu Samil Tutor Official berbagi cerita ya di kesempatan rupiah yang telah kita lakukan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita, keluarga kita dari gangguan-gangguan jin alamatullah. Mudah-mudahan cerita yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini bisa memberikan sebuah informasi bahwa betapa pentingnya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya beginilah channelnya Samil Tutor Official, tidak bisa berlebih-lebih ya walaupun seadanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu ada manfaatnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah, salam sehat selalu.